Halo, yes, kita sudah online. Teman-teman bisa dengar suara saya. Siapa yang sudah bergabung, silakan ketik di bagian chat. Mau tahu nih dari mana aja nih udah gabung nih. Mohon maaf terlambat karena tiba-tiba internet di rumah mati, down. Jadi saya buru-buru ke coffee shop, sempat nyari ini apa? WiFi. Suara saya jelas terdengar ya. Hari ini saya nggak ditemani oleh narasumber. Hari ini saya sendirian. Kita akan sharing tentang SBM. Ya, kita bagaimana mapping bisnis dengan SBM. Jadi kita akan belajar tentang SBM lagi hari ini. Boleh teman-teman ketik di bagian chat siapa aja yang sudah hadir, siapa aja yang ini, silakan. Ya. Ya, saya lihat ada Bro Jimmy, Mbak Rini, thank you saudara ini. Oke. Ya, kopi saya baru datang, cappuccino, hot cappuccino, lumayan. Oke, kita lihat. Ya. Halo, Bro Rian, salam kenal. Yes. Oke, saya biar asik nih. Kedengaran suara saya? Oke, kita mulai aja. Teman-teman, salam Smart Business Entrepreneur, Smart Businessman, dan Smart Business Woman di luar sana. Selamat bergabung lagi bersama saya Coach Ferry Desavio dalam webinar bisnis. Topik kita kali ini adalah mapping bisnis Anda dengan namanya Smart Business Map. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah pernah belajar apa itu SBM, berarti Anda refresh lagi ya. Pasti Anda belajar sesuatu hal yang baru, mengingat kembali apa sih yang perlu diperbaiki, apa sih perlu di mapping dari bisnis Anda. Bagi Anda yang baru, kita akan belajar secara sederhana, secara singkat, karena workshop SBM itu 2 hari. Nah, ini kita cuman sharing aja bagaimana menggunakan petanya ini, sehingga teman-teman bisa belajar memapping bisnisnya sendiri. Kita mulai, saya akan sharing. Iya, oke. Yes, kita akan mulai. Oke, jadi mapping your business with Smart Business Map. Kita akan belajar hari ini tentang SBM. Nah, buat teman-teman yang baru nih, teman-teman pasti pengen tahu dong. Sebenarnya banyak sekali penelitian luar sana tentang entrepreneurship dan banyak sekali ternyata gembor-gembor orang pengen jadi entrepreneur nih. Zaman sekarang ini makin banyak yang mau jadi entrepreneur. Namun semakin banyak orang menjadi entrepreneur, tantangannya pun semakin besar. Tahun 2013, The University of Tennessee mengadakan riset bahwa dan hasil risetnya 20% bisnis gagal setelah tahun pertama dan 30% gagal setelah tahun kedua. Bayangkan, dari 100 berarti tahun pertama 20 hilang, tahun 2 30 hilang. Nah, US Bureau of Labor Statistic juga bilang 24% bisnis gagal di tahun pertama dan 48% nggak melewati tahun keduanya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, industri di Kanada mengatakan 50% dari bisnis yang hanya bertahan di dalam waktu 5 tahun di Kanada, hanya setengahnya. Ya. Nah, dan di sini dikatakan bahwa dari ini startups bilang bahwa 42% pengusaha pemula gagal karena membuat produk yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa semakin kesini tuh semakin tahun ke-10 tuh makin besar persentase yang gagal tuh semakin banyak. Dan sebagian besar disebabkan oleh inkompeten dari pengusahanya.
emotional pricing, living too high for the business, non-payment of taxes dan sebagainya. Jadi sebagian besar bisnis itu gagal karena ya ketidak pengetahuan dan ketidak skill dari pemilik bisnisnya itu. Gitu. Nah, oleh sebab itulah dengan kasus-kasus seperti ini kita pengen supaya kemungkinan sebuah bisnis itu berhasil jauh lebih banyak, kemungkinan bisnis berhasil tuh jauh lebih besar gitu. Oleh sebab itu Pak Budi Isman mengembangkan sebuah metode yang disebut Smart Business Map, sebuah peta ya, peta bisnis. Kita jelaskan. Pak Budi Isman itu sangat cukup lama bergerak di profesional. Terakhir beliau adalah direktur dari Coca-Cola Group, dan terakhir sebelum pensiun beliau adalah presiden direktur dari Sari Husada, PT Sari Husada, yaitu perusahaan yang memproduksi SGM. Nah, beliau mengembangkan PT Sari Husada dari nilai perusahaan sebesar 4 triliun sampai akhirnya kemudian dilepas ke perusahaan multinasional seharga 22 triliun hanya dalam waktu beberapa tahun. Dan akhirnya beliau pensiun dan bergerak di bidang social entrepreneur, mendirikan Yayasan Pro Indonesia dan juga menulis buku terbarunya 7 Steps to Reach Your Dream. Nah, hari ini kita akan belajar SBM Smart Business Map yang dikembangkan oleh Pak Budi Isman. Bagaimana sih cara beliau meningkatkan nilai bisnisnya dari 4 triliun sampai 22 triliun, ya, itu sekitar 7 kali lipat ya, 6 kali lipat ya. Oke. Jadi kami mengajarkan SBM ini ke seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada di 16 kota melalui Gerakan Nasional Pengusaha Pro Indonesia 120 Movement. Cita-cita kita tahun 2020 tuh bisa masuk ke 98 kota. Dan inilah contoh kasus Smart Business Map yang berhasil. Ada Mr. Teto yang sudah sukses banget sekarang, sudah masuk hitam putih, sudah masuk acara hitam putih. Ada Serasa Food yang mulai dari nol dengan SBM, akhirnya sekarang sudah masuk Carrefour, Hero, Giant, dan sudah ekspor ke Korea Selatan. Ada Espresso yang sudah masuk modern market dan ekspor ke Hong Kong. Dan ada Rilco Prospero yang dimulai dari nol tanpa produk dengan menggunakan SBM akhirnya jadi produknya dan masuk ke modern market. Dan juga ada Valo yang dimulai dengan SBM juga, yang mengembangkan cuci mobil tanpa airnya yang hanya dalam 1 tahun berkembang sangat luar biasa di seluruh Indonesia. Jadi SBM itu sudah proven ya, kalau kita bisa bilang ya, cocok lah untuk mengembangkan bisnis. Nah, SBM juga dapat pengakuan dari para pakar, ya, para profesional. Ini kemarin kita bikin acara penghargaan awarding night, dihadiri oleh Menteri Perindustrian, waktu itu masih Pak Rahmat Gobel, Pak Saleh Husin, dan teman-teman. Nah, kalau kita bicara bisnis, tentunya bisnis itu kalau Anda sering jalan-jalan dewasa ini, Anda mau nyari kemana-mana kan, zaman dulu kita suka nanya orang mau jalan, tapi sekarang kan sudah ada namanya GPS, Google Map. Nah, Google Map itu kan selalu nanya Anda mau kemana, dan kemudian Anda dari mana, baru dia bisa membuatkan peta jalannya. Sama seperti bisnis, kalau Anda ingin punya bisnis yang besar, Anda harus tentukan dulu Anda mau kemana, dan Anda juga harus petakan Anda berada di mana sekarang. Sehingga gap-nya itu adalah sesuatu yang bisa Anda kerjakan untuk agar bisnis Anda semakin dekat mencapai tujuan Anda. Nah, hari ini kita akan belajar mulai memetakan dulu posisi bisnis kita ada di mana sekarang, supaya kita bisa tahu berapa sih gap jarak antara bisnis kita saat ini ke bisnis kita yang akan ada di masa depan. Oh ya, untuk teman-teman yang mau bertanya sambil saya sharing, saya jelaskan, silakan langsung aja ketik di bagian chat ya. Nanti saya tinggal baca, nanti saya akan jawab pertanyaan Anda. Jadi kita langsung on proses saja. Kapanpun Anda mau nanya, silakan ketik aja langsung di bagian chat. Oke, saya lanjut. Nah, oleh karena itu diciptakanlah pentingnya Smart Business Map. Apa sih Smart Business Map itu? Pertama, SBM adalah alat untuk mendiagnosa kesehatan sebuah bisnis, seperti stetoskop pada dokter untuk check up bisnis Anda. Karena ketika bisnis Anda sudah dipetakan, bisa kelihatan tuh bisnis Anda sakitnya di mana atau sehatnya di mana, bagusnya apa, kurangnya apa. Nah, SBM juga dipakai oleh para investor untuk menilai berapa besar sih layak untuk investasi dari sebuah bisnis. Nah, dan yang kedua, SBM juga adalah sebuah proses bisnis untuk membangun dan mengembangkan bisnis. Jadi kalau teman-teman yang belum punya bisnis, mau mulai bisnis atau sudah punya bisnis, mau bikin bisnis kedua yang berbeda merek, berbeda produk, berbeda bisnis, cukup ikutin aja
peta langkah demi langkah dari SBM ini, maka pasti bisnisnya akan jalan, akan jadi ketika semuanya valid dan sinkron. Nah, jadi SBM itu terdiri dari 3 modul kita sebutnya. Pertama playing field, kedua market landscape, dan ketiga operational profitability. Playing field itu berbicara tentang bagaimana kita memulai bisnis, bagaimana kita melakukan riset terhadap sebuah bisnis. Kemudian setelah itu valid, kita market landscape, produknya jadi, target marketnya sudah tahu, bagaimana cara kita supaya bisa menjual bisnis produk atau jasa kita dibandingkan kompetitor kita. Bagaimana cara bisnis kita bisa berkembang gitu kan. Dan yang ketiga adalah operational profitability. Bagaimana supaya bisnis Anda setelah laku, setelah laris bisa sustain, bisa terus tetap ada, bisa sampai 100 sampai 200 tahun gitu. Bisa tetap jaya seperti itu. Nah, kita kan mulai perjalanan kita satu demi langkah di SBM. Sudah siap? Mari kita berjalan. Tanya secara keseluruhan. Nah, saya rangkum jadi seperti ini. Inilah langkah demi langkah dari SBM. Ada 17 step ya. Dimulai dari industri kategori sampai terakhirnya financial management. Nah, ikutin aja satu demi satu, maka saya yakin bisnis Anda akan ketahuan sakitnya di mana, bagusnya di mana, dan kalau Anda bikin bisnis baru, saya yakin pasti bisnisnya lancar kalau semua ini valid dan sinkron. Nah, kita mulai dari langkah pertama, industri dan kategori. Oke, industri atau kategori. Nah, Anda pasti tahu dong, industri itu kan ada industri makanan, minuman, industri IT, industri komunikasi, industri entertainment, Anda tahu lah. Terus apa itu kategori? Kategori itu bagian kecil dari industri itu. Misalnya makanan minuman ada kategori makanan, bahkan makanan pun ada kategori makanan cepat saji, makanan Indonesia, gitu. Minuman pun ada begitu. Minuman ada kategori minuman teh, kategori minuman kopi, gitu kan. Jadi ada industri yang besarnya, ada kategori yang kecilnya, ya. Nah, kenapa penting kita mau tahu industri dan kategori? Nomor satu yang harus teman-teman tahu adalah tren. Apa tren bisnis Anda saat ini? Ya, kita bicara bisnis entertainment, industri entertainment hiburan. Kalau kita bicara trennya, apakah naik, lagi bagus, grow, atau lagi turun, sunset, sunrise, sunset. Kalau kita lihat makin banyak kelas menengah yang makin naik, tentunya namanya bisnis entertainment tentu makin naik. Kenapa? Karena makin banyak orang punya kemampuan beli lebih meningkat, stres dengan pekerjaan yang lebih tinggi, akhirnya mereka butuh hiburan. Akhirnya ya secara industri bertumbuh. Tapi kalau kita bicara kategori, bagaimana dengan kategori ini? Sewa VCD atau DVD atau kaset. Nah, kalau Anda memilih bisnis ini, saya sarankan urungkan niat Anda. Kenapa? Karena walaupun secara industrinya bagus, tapi secara kategori sudah uzur dia, sudah sunset. Udah nggak banyak orang yang mau sewa VCD atau DVD atau kaset. Sekarang semua orang nonton lewat mana? Lewat YouTube atau bioskop. Bahkan nonton TV itu sebagian anak-anak muda zaman sekarang udah jarang nonton TV. Lebih banyak nonton di YouTube. Bahkan apa yang lagi tren sekarang, semuanya mereka nontonnya di YouTube. Nonton film, nonton infotainment, nyari informasi, belajar, semua ketik aja di YouTube. Nah, itulah pentingnya untuk tahu industri dan kategori. Karena ada kemungkinan industri sedang bagus, tapi kategori yang Anda pilih sedang turun atau uzur. Nah, PR Anda saat ini adalah di mana tren bisnis Anda saat ini? Industri Anda bagus atau turun? Kategori bisnis Anda trennya lagi bagus atau lagi turun? Nah, itu PR pertama Anda. Kita lanjut langkah kedua. Setelah Anda tahu industri dan kategori Anda, oh coach, industri dan kategori saya bagus nih. Oke, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah dari industri dan kategori itu yang begitu luas, apa sih masalah yang mau Anda selesaikan? Masalah itu adalah masalah yang ada di customer ya, masalah yang ada di masyarakat. Ya. Saya ambil contoh FedEx. FedEx punya masalah seperti ini. Banyak orang yang mau mengirim sebuah paket dan harus tiba di tempat tujuan besok hari. Itu masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu FedEx hadir memberikan solusi. Kami memiliki overnight service, besok pasti sampai. Nah itu, cari tahu dulu sekarang masalah apa sih yang mau bisnis Anda selesaikan dari masyarakat yang ada di masyarakat. Contoh kedua ini, PHD, pizza delivery. Masalahnya adalah banyak orang tua yang tidak sempat masak dan anak-anaknya sudah lapar. Maka solusinya pizza delivery dalam 30 menit atau gratis. Nah sekarang ini saya sedang di coffee shop. Kira-kira masalah apa yang mau diselesaikan coffee shop ini? Menurut saya banyak orang mencari tempat nongkrong yang mungkin agak healthy dengan minum kopi
ada banyak orang pengen nongkrong malam-malam, mau minum kopi, tapi nggak tahu di mana kan? Kan mereka menyediakan tempat yang nyaman, wifi-nya kenceng, ada kopi yang enak di sini. Atau ada orang seperti saya yang membutuhkan wifi untuk webinar, tapi nggak tahu mau kemana. Problem itu dijawab dengan mereka memberikan coffee shop, tempatnya nyaman, Anda bisa webinar dan wifi kencang. Nah, jadi sekarang formulanya seperti ini dalam untuk bisnis Anda. Banyak orang yang titik, apa yang diinginkan mereka, apa keinginan terbesar mereka, apa yang mereka rela bayar. Tetapi memiliki masalah. Nah, masalahnya apa? Masalah inilah yang harus Anda jawab. Ya, ini formulanya. Jadi apa masalah yang ingin Anda selesaikan yang ada di sisi customer Anda, atau para kedua Anda. Lanjut. Nah, setelah Anda tahu apa masalahnya, sekarang Anda juga harus menjawab pertanyaan siapa yang punya masalah itu? Who has the problem? Ya. Gini cara Anda memetakannya. Apakah bisnis Anda tuh bisnis to consumer, bisnis to business, atau bisnis to government, ke konsumen langsung, ke pengusaha lainnya, atau ke pemerintah. Anda bisa memetakan siapa pelanggan Anda, siapa yang punya masalah itu jadi 4 hal. Secara geografik, daerah wilayah, misalnya di Jakarta, kota-kota besar, atau di daerah kecil saja, atau secara nasional Indonesia, atau mungkin internasional, atau secara demografik, misalnya pria atau wanita, pekerjaan mereka apa, tingkat skala ekonomi mereka berapa, dari A sampai E, kemudian dari secara psikografik, apa sih minat atau preferensi mereka, apa sih mereka suka, dan secara behavior, apa perilaku mereka, apa kebiasaan-kebiasaan mereka. Sambil contoh seperti ini, kalau kita bicara contoh Kopitiam jualan kopi, mungkin secara daerah dia hanya di daerah tertentu aja, di daerahnya dia itu aja, di coffee shopnya dia. Nah, mungkin secara geografi di coffee shopnya aja. Nah, secara demografik mungkin ada bapak-bapak ya, secara demografik bapak-bapak di daerah itu aja. Dan secara psikografik kesukaannya adalah sukanya minum kopi hitam, dan secara behavior adalah pagi-pagi sebelum ngantor dia ke coffee shop dulu untuk minum kopi segar, terus sambil ngobrol dengan teman-temannya, komunitasnya situ. Nah, kita bandingkan dengan sama-sama coffee shop, contohnya Starbucks. Secara geografik, Starbucks internasional, besar. Dan kemudian secara demografik, mungkin bukan bapak-bapak, tapi mungkin anak muda yang gaya hidupnya, lifestyle tinggi, yang mungkin orang-orang kantor. Ya. Nah, secara psikografik pun juga beda lagi. Kesukaan mereka adalah sukaan minuman yang ice blend, yang di blend, minuman yang macchiato, yang minuman yang cukup unik. Dan kemudian secara behavior adalah mereka sukanya nongkrong di situ untuk meeting, untuk nongkrong, untuk meeting, untuk ketemu dengan orang. Nah, secara behavior beda. Jadi sama-sama bisnis kopi, tapi Anda bisa tahu pelanggannya pun berbeda. Ya, seperti itu. Oke, sebentar sebelum saya lanjut, saya cek dulu. Yes, teman-teman masih terdengar jelas suara saya? Nggak kelihatan video. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di bagian di YouTube ya. Kalau misalnya ini nggak bisa, silakan cek di YouTube SBM Academy. Oke, saya lanjut. Nah, setelah Anda tahu siapa yang punya masalah, langkah berikutnya adalah how big is the market. Seberapa besar sih bisnis ini? Jangan-jangan yang punya masalahnya cuma tetangga Anda, sehingga besar bisnisnya ya yang mau beli cuma tetangga Anda. Jadi nggak layak untuk Anda jalanin. Nah, ada beberapa cara untuk Anda bisa cari tahu datanya seberapa besar bisnisnya. Anda bisa cari konsumsi per kapita, market size, market share, market potential, dan extrapolasi. Anda bisa cari datanya di internet, gampang, ya banyak. Anda bisa cari di BPS, Badan Pusat Statistik. Anda bisa cari di kementerian-kementerian dan dinas-dinas terkait. Ya, minimal Anda lakukan ekstrapolasi, hitung-hitungan manual. Seperti ini contohnya. Ya, ini salah satu mitra kita juga, pengusaha ayam goreng di Jatinangor, ayam goreng Laos. Nah, dia melakukan ekstrapolasi hitungan seperti ini. Kota Jatinangor itu terdapat 50.000 mahasiswa aktif, karena target marketnya adalah mahasiswa. Nah,
Jika dari mana bisa tahu 50.000? Karena dia hitung ada berapa kampus di sana, dan setiap kampus tuh masing-masing kurang lebih ada berapa mahasiswa. Nah, kemudian jika dalam satu hari satu orang mahasiswa menghabiskan 25.000, dari mana dapat angka 25.000 ini? Dia melakukan survei, dia ke kampus-kampus itu dan dia survei. Hey, kamu makan siang sehari berapa sih? Makan siang sehari berapa sih? Atau makan di luar, dan dapatlah angka rata-rata 25.000. Nah, kemudian setelah dikali, dapatlah market size bisnisnya rumah makan Jatinangor itu 400 miliar per tahun. Nah, dari situ baru lihat worth it nggak nih untuk jalanin. Dan ternyata worth it. Akhirnya ya, how big is the market? 400 miliar per tahun. 400 miliar per tahun. Ya, jadi Anda pun harus tahu nih seberapa besar bisnis Anda. Ya, how big is the market? Itu PR berikutnya Anda. Nah, setelah Anda tahu seberapa besar marketnya, nah, yang perlu Anda lakukan juga how do you solve the problem. Baru kita bicara produk dan solusi Anda, produk dan jasa Anda. Karena belum tentu produk dan jasa Anda bisa diterima oleh masyarakat. Yes, ada masalah, benar. Tapi apakah produk Anda diterima sama masyarakat? Contoh gini, pilek, problem pilek. Semua orang punya masalah pilek. Ya, kita udah tahu itu masalah besar banget. How big is the market? Very big, huge. Tapi apakah bila produk atau solusi Anda seperti ini, tisu cantik di kepala, nah, kira-kira gimana pendapat Anda? Mau beli nggak? Jadi setiap seminar saya sampaikan, seringkali mereka bilang nggak mau beli. Kenapa? Nggak menarik lah, repot lah, apa segala macam, ya segala macam lah. Intinya adalah apapun produk yang Anda berikan, Anda pun harus validasi lagi ke masyarakat. Apakah produk atau jasa itu bisa diterima nggak oleh masyarakat? Anda harus survei ke mereka dari sisi fungsinya, dari sisi bentuknya, dan dari sisi harganya. Anda harus survei ke mereka, apakah mereka bisa menerima, apakah mereka mau beli produk atau jasa Anda. Ya, itu PR Anda juga tuh. Nah, terakhir dari playing field adalah, kalau Anda lihat ini adalah playing field nih, semua nih yang warna merah. Dan terakhir dari playing field adalah core environment. Siapa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bisnis Anda? Ini ada 6 faktor. Ya. Anda perlu tahu nih, ke-6 faktor ini bisa mempengaruhi bisnis Anda nggak secara positif atau secara negatif. Kalau mempengaruhi secara positif, Anda perlu tahu bagaimana Anda bisa menggunakan pengaruh positif ini untuk mengembangkan bisnis Anda lebih besar lagi. Dan apabila pengaruhnya negatif, Anda perlu tahu nih cara untuk mengantisipasinya supaya bisnis Anda nggak terganggu. Kita bicara contoh pemerintah. Kalau sewaktu-waktu pemerintah mau keluarin pajak mau dinaikkan misalnya, nah Anda perlu tahu nih hal-hal seperti ini, karena ini kan berpengaruh terhadap biaya Anda. Misal contoh, pemerintah mendukung sekarang ini lagi tren IT, maka pemerintah lagi mendukung gerakan untuk 1 juta startup. Nah, jadi dia mengeluarkan insentif untuk bisnis-bisnis startup. Nah, ini kan positif nih. Berarti Anda harus tahu nih bagaimana cara Anda bisa mendapatkan insentif-insentif ini. Itulah cara Anda bisa memanfaatkannya. Dari sisi kompetitor. Dari sisi kompetitor juga sama. Anda perlu tahu kompetitor Anda gerak-geriknya, kapan dia mau naikin harga, kapan dia turunin harga, kapan dia mau keluarin produk terbaru. Anda perlu tahu. Karena ini akan berpengaruh pada bisnis Anda. Ya, dari sisi LSM juga sama. Apakah LSM Anda ini akan mendukung Anda atau malah menjatuhkan Anda? Ya, terus dari sisi supplier, apakah supplier Anda ini tahun depan akan terbatas atau berlimpah? Dari sisi harga dari supplier bagaimana? Apakah harga bahan baku akan naik atau turun? Begitu juga perilaku konsumen. Ya, perilaku konsumen juga Anda perlu tahu nih. Zaman dulu orang kalau misalnya kita contoh nonton, zaman dulu kalau orang nonton di TV, maka orang banyak beriklan TV. Tapi sekarang orang banyak nonton di YouTube, maka iklan-iklan untuk anak muda lebih banyak dilakukan di YouTube karena perilaku konsumennya berubah. Nah, itu pun Anda harus tahu. Nah, kemudian dari sisi teknologi ini apakah akan membantu Anda atau malah membuat bisnis Anda makin uzur gitu. Ya, kita lanjut ya. Nah, itulah rangkaian dari playing field. Nah, sekarang kita masuk ke market landscape. Oke. Ada pertanyaan. Nomor 2 dan 5 sama-sama solve problem. Bedanya apa? Nomor 1 adalah what is the problem? Apa masalah yang mau Anda selesaikan? Apa masalahnya? Dan nomor 5 adalah bagaimana Anda menyelesaikan masalahnya. Ya, solusinya.
Oke, sekarang kita masuk ke market landscape yang pertama, yaitu USP. Setelah playing field Anda beres, semuanya valid, maka industrinya naik, bagus, kategori naik, bagus. Masalah yang ada di masyarakat valid, punya masalah. Yang punya masalah cocok, orang yang punya masalah. Targetnya jelas. Berapa banyak? Banyak banget. Solusi Anda berikan cocok, bisa diterima oleh mereka. Dan Anda juga bisa melihat core environment Anda. Setiap hari Anda baca koran, kalau Anda main handphone, Facebook, cari dong berita-berita tentang bisnis, berhubungan bisnis Anda di Facebook. Ya, itulah bagaimana cara Anda di core environment bisa cek. Semua udah valid, kita masuk ke market landscape. Bagaimana supaya produk atau jasa Anda ini laku, laris, manis. Nah, nomor satu adalah USP. Apa sih keunikan produk Anda sehingga membedakan dari yang lain? Kalau produk Anda sama aja, orang akan gampang berpindah dan nama Anda nggak akan muncul. Jadi nomor satu Anda harus tahu apa keunikan Anda dibandingkan yang lain. Ini adalah beberapa faktor yang bisa membantu. Pertama, fungsi produk. Dari sisi fungsi produk, misalnya produk Anda berbeda dibandingkan yang lain. Seperti kita contoh Mac, Apple. Apple memiliki fungsi produk yang berbeda. Dia punya aplikasi yang berbeda, dia punya OS yang berbeda, dia punya fungsi produk yang memudahkan orang untuk pakai. Ya. Saya banyak ngobrol dengan pecinta iPhone, dan saya nanya kenapa kamu nggak pakai Android. Karena menurut dia dari sisi fungsi produk, iPhone tuh memudahkan banget, sangat sederhana gitu. Makanya gampang, sederhana, dan responsif, cepat. Itu adalah USP dari Apple. Dari sisi fungsi produknya berbeda dibandingkan yang lain. Nah, kemudian USP faktor kedua bisa Anda gunakan adalah harga. Harga Anda murah atau harga Anda mahal. Nah, itu bisa jadi pembeda tuh. Kalau harga Anda murah ya udah jelas, Anda dibeli karena harga Anda lebih murah dibanding orang lain. Ya, seperti itu. Kita ambil contoh Lion Air. Sudah pasti USP dari Lion Air adalah harga. Ya, harganya murah dibandingkan yang lain. Sehingga walaupun dia sering telat, orang sering komplain, dia nggak peduli. Karena USP saya harga, bukan di kualitas gitu kan. Di harga murah gitu. Toh buktinya masih sering aja, masih full, masih penuh aja tuh pesawatnya. Nah, faktor USP ketiga adalah service atau pelayanan. Nah, kayak kalau kita tadi harga itu Lion, service mungkin kita bisa bicara Garuda. Garuda USP-nya di service, kualitas, pelayanan. Ini di service, pelayanan yang prima, pelayanan yang baik. Nah, service dan quality ini biasanya suka bersebelahan nih. Kualitas yang baik, pelayanan yang baik. Ya. Kalau kita naik Garuda, full flight service, dikasih makan, ada TV-nya bisa nonton, dikasih earphone untuk mendengarkan TV-nya. Bahkan kalau Anda kedinginan, Anda bisa dikasih selimut, Anda bisa minta minum sepuasnya. Nah, tentunya berbeda dengan Lion kan, dan harganya pun berbeda. Jadi kalau service atau quality Anda tinggi, jangan taruh harga yang serendah-rendahnya. Harga Anda tuh harus harga yang premium, disesuaikan. Nah, gitu contohnya. Nah, USP lain adalah quality, kualitas. Nah, kualitas Anda yang bagus seperti itu. Nah, faktor lain adalah daerah. Daerah ini keunikan daerah bisa Anda angkat untuk menjadi USP-nya Anda. Ya, misalnya produk Anda ini dari Bandung misalnya kan. Bandung itu terkenal dengan kreatif. Jadi Anda bisa cerita tentang Bandung yang kreatif segala macam. Atau Anda bisa kaitkan dengan eksklusif. Produk Anda ini hanya ada di Bandung. Misalnya yang kalau Anda ke Bandung Prima Rasa, ya kan Anda pergi. Karena hanya ada di Bandung. Misalnya Anda ke Batam, Cake Villa, eksklusif hanya ada di Batam gitu. Atau daerah adalah misalnya apalagi produk Anda minuman salah kopi kan condong USP-nya kebanyakan dari daerah, misalnya Aceh Gayo berasal dari Aceh, atau Blue Kerinci berasal dari Kerinci, daerah yang diangkat. Nah, begitu juga dengan eksklusif ini adalah maksudnya nggak semua orang bisa memilikinya. Misalnya tas Hermes, Anda punya uang banyak pun ada beberapa merek tas Hermes yang Anda nggak bisa miliki. Ya, Anda hanya boleh beli satu dalam sekali kunjungan, misalnya seperti itu. Nggak semua orang bisa memiliki. Atau eksklusif bukan yang mahal, tapi juga eksklusif khusus untuk pria misalnya. Salon khusus untuk wanita atau khusus untuk pria, khusus untuk anak-anak. Itu pun bisa jadi eksklusif. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke sana. Ya, klub membership eksklusif hanya untuk mereka yang misalnya berpenghasilan 1 juta US dollar. Nah, itu kan eksklusif. Ya. Atau eksklusif hanya untuk daerah tertentu, hanya untuk
kalangan pecinta kopi, ya, itu eksklusif. Jadi intinya adalah nggak semua orang bisa memilikinya. Ya. Kemudian apalagi, Anda juga prosesnya bisa Anda naikkan, misalnya ada jadi keunikan Anda. Misalnya berapa kali proses penyaringan, 5 kali proses penyaringan, diproses secara handmade, ya kan? Handicraft dibuat secara handmade, setiap itu unik. Atau misalnya QC-nya dicek satu persatu, terus kemudian ada tagline siapa yang ngecek QC-nya, itu juga proses, dan itu menjadi USP keunikan. Atau bahan baku Anda berkualitas, atau bahan baku Anda berasal dari mana. Nah, jadi ini faktor-faktor yang bisa Anda pakai nih untuk sebagai bahan USP Anda. Ya. Nah, Anda bisa cerita nih di sini nih. Nah, untuk dari sekian banyak faktor USP ini, nggak semuanya bisa Anda pakai. Anda cukup pilih satu atau dua aja, gitu. Karena kalau semuanya Anda pakai, bukan jadi keunikan lagi itu namanya. Nah, jadi Anda cukup pilih satu atau maksimal dua. Untuk yang itu pun dua itu karena berdampingan, misalnya eksklusif daerah, service quality. Ya, jadi pilihlah satu aja untuk jadi keunikan Anda. Nah, ini PR Anda juga nih, harus tahu nih. Oke. Nah, kalau Anda sudah tahu apa keunikan Anda, sekarang Anda perlu bangun brand Anda. Dengan keunikan itu, Anda harus perlu bangun brand. Kenapa penting bangun brand? Tahukah Anda bahwa harga merek-merek ini lebih mahal dari seluruh asetnya? Google, harga merek Google adalah 173 billion, artinya miliar dolar. Coca-Cola 83 miliar dolar. Kemudian Apple 246 miliar dolar, Facebook 71. Dan ini harga brandnya loh. Dan ini lebih besar dari harga asetnya, dari kepemilikan asetnya. Nah, ini pentingnya bangun brand. Jadi brand itu bisa membuat nilai perusahaan Anda jauh lebih mahal. Jadi kalau misalnya Coca-Cola asetnya hancur dan kemudian dia mau bangun dari nol, dia jual brandnya aja, brandnya itu seharga 83 miliar US dollar. Dan dia bisa membangun brand itu dari nol lagi, bisa bangun lebih besar lagi. Nah, untuk kita, gimana cara kita bangun brand? Apa sih pentingnya kita bangun brand? Nah, untuk saat ini, cukup Anda perlu tahu, apa sih asosiasi persepsi dari brand yang mau Anda munculkan dari benak konsumen Anda. Ini aja PR-nya, cukup. Mulai dari bangun persepsi dulu. Nah, kalau kita bicara persepsi, ini ada beberapa contoh. Volvo, persepsi dari brand Volvo di mata masyarakat adalah safety, keamanan. Volvo ada mobil-mobil aman, mobil anti peluru, kaca anti peluru, anti api, gitu. Nah, ini unik. Kenapa yang muncul ada Volvo? Padahal Anda kan tahu kan Anda, safety belt, airbag, semua peralatan-peralatan keselamatan mobil itu yang menciptakan adalah Mercedes-Benz. Bahkan ada yang klaim bahwa Mercedes-Benz itu sebenarnya mobil paling aman. Mobil teraman karena semua alat-alat safety itu diciptakan oleh mereka. Tapi persepsi yang dimunculkan, brand yang dimunculkan berbeda. Jadi dimunculkan dari Mercedes-Benz ada luxury, kemewahan. Nah, itulah pentingnya dari persepsi. Ya. Nah, Ferrari persepsinya adalah apa? Kecepatan, mobil sport. Nah, BMW berbeda dengan Mercedes-Benz walaupun mirip-mirip. Persepsi yang dimunculkan adalah driving experience, nyetir sendiri, kemewah. Nah, kalau kita pakai Mercedes-Benz, seringkali pasti pakai supir. BMW enggak, nyetir sendiri. Nah, ini persepsi dari brand. Jadi persepsi seperti apa yang mau Anda bangun dari brand bisnis Anda yang ada di mata masyarakat. Ini Anda harus mulai pikirin dari sekarang. Ya, apakah Anda mau brand Anda dikenal sebagai brand yang bagus, berkualitas, atau brand yang murah dan terjangkau, atau brand yang unik? Apa yang mau dimunculkan? Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah Anda tahu oke, sebentar ya. Ya, oke. Teman-teman kelihatan slide saya?
Kelihatan ya? Tadi ada yang bilang slide-nya tidak kelihatan. Oke. Nah, selanjutnya setelah bangun brand adalah bangun communication, bangun komunikasinya. Ya. Anda harus mengkomunikasikan brand Anda kepada orang supaya orang tahu bahwa Anda ada dan brand Anda tuh ada. Karena kalau Anda cuma simpan-simpan, cuma Anda sendiri yang tahu atau cuma tetangga Anda yang tahu, nggak banyak yang tahu, maka Anda nggak akan bisa bangun brand Anda tidak akan bisa menjual produk Anda jauh lebih besar lagi. Nah ini, jadi semua ini sinkron nih, berhubungan. Produk Anda unik. Nah setelah unik, Anda bangun brand Anda dari keunikan itu. Ya. Nah, Anda bagaimana cara membangun brand itu? Anda harus mengkomunikasikannya. Anda harus konsisten, rutin mengkomunikasikannya, baik secara offline maupun secara online. Anda bisa bangun taglines, tagline dari bisnis Anda kayak teh botol sosro kan dulu kan apapun makanannya minumnya teh botol sosro. Supaya apa? Supaya orang ingat terus, supaya orang membangun brandnya ingat, ya kan? Kayak AirAsia, now everyone can fly. Nah itu kan dibangun terus, jadi orang bisa ingat. Ya, kalau dulu Coca-Cola saya ingat always Coca-Cola. Nah itu membuat kita ingat terus karena dikomunikasikan terus. Jadi lakukan tetap bangun komunikasi dari brand Anda ya biar semakin banyak orang yang tahu keunikan dan produk dari brand Anda. Nah setelah komunikasikan sekarang kita bicara harga, pricing. Nah ini ada 5 faktor yang bisa Anda gunakan untuk menentukan harga produk Anda. Ya. Nah, ini harus sinkron juga nih. Kalau misalnya Anda harga USP Anda ada di harga di mana harga Anda rendah, berarti Anda jago dalam mengatur cost Anda, ya tetapkan harga rendah. Tapi kalau USP Anda tinggi, Anda keunikan Anda cukup tinggi, Anda bangun brand yang premium, maka harganya pun jangan rendah-rendah. Anda harus pasang di harga yang pas. Karena kalau kita target marketnya orang kelas A, dan harga kita harga yang murah, mungkin orang kelas A malah mikir, jangan-jangan produknya palsu nih, jangan-jangan ada yang dikurangin nih, jadi nggak sinkron. Oleh karena itu kita harus sinkron tuh, harus jaga kesinkronan kita. Oke, jadi gimana caranya kita menetapkan produk? Pertama, biaya produk. Anda harus tahu dulu COGS Anda tuh berapa sih biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa Anda. Nah ini Anda perlu tahu nih. Ketika saya keliling-keliling mengajarkan ini, ternyata masih banyak yang belum tahu berapa sih biaya saya bisa menghasilkan satu buah roti. Contohnya, yang saya tahu ya, saya beli sekian banyak terigu, beli sekian banyak telur, air, dan segala macam. Ya saya total sekian, jadilah roti. Tapi nggak pernah dihitung, sebenarnya berapa sih satu biaya roti itu? Nah, Anda perlu tahu berapa biaya per produk dan jasa yang Anda deliver, supaya Anda pasang harga jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu kan berarti Anda rugi. Anda harus pasang harga di atas itu. Nah, kedua, Anda juga harus perhatikan harga dari pesaing Anda. Ya, jangan sampai Anda tidak tahu. Anda perlu cross check terus harga dari pesaing Anda. Karena itu bisa menjadi patokan Anda kurang lebih, walaupun mungkin secara brand dan USP mungkin berbeda, tapi itu bisa jadi patokan harga. Ya, kemudian sensitivitas. Berapa sih sensitif harga kira-kira kenaikan atau penurunannya, sehingga kalau berubahnya melebihi dari itu, orang pindah beralih ke brand lain. Nah ini boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau Anda sudah cukup mapan, Anda boleh pikirkan tentang sensitivitas. Nah, kemudian USP yang saya bilang, kalau produk Anda cukup unik dan premium, tetapkan harga yang tinggi sesuai dengan USP Anda. Dan terakhir, Anda perlu tahu juga target market Anda. Berapa sih kemampuan bayarnya mereka? Berapa sih kemampuan mereka untuk mengeluarkan uang? Itu juga hal yang perlu Anda harus cari tahu. Ya, ini 5 faktor yang bisa bantu Anda menentukan harga produk. Kita lanjut lagi. Nah, setelah Anda menentukan harga, Anda perlu tahu nih, selanjutnya adalah kemana nih saya mau jualan. Karena Anda sudah punya produk yang berkualitas, yang keren, unik, brandnya Anda mau naikin, Anda sudah gembor-gembor kemana-mana, Anda sudah set harganya, tapi orang nanya, Mas, belinya di mana ya? Nah, itu kan bingung kita. Jadi kuncinya juga tetap Anda perlu memudahkan pelanggan Anda untuk membeli produk atau jasa Anda. Ini kita sebut sales and channel distribution, di mana produk konsumen bisa mendapatkan produk atau jasa Anda. Nah, ada dua nih, offline dan online. Sekarang kita bicara offline dulu. Kalau offline ada dua faktor. Apakah Anda distribusi langsung ke konsumen Anda atau Anda menggunakan jasa pihak ketiga?
Kalau Anda konsumen langsung, itu namanya direct selling biasanya. Anda bisa buka toko, langsung jualan ke konsumen Anda. Atau Anda jajakan langsung ke konsumen Anda, direct ke pengiriman. Atau Anda menggunakan toko eceran nih. Anda kasih ke toko eceran, Anda supply ke toko-toko, dan toko ini yang menjual ke konsumen Anda. Berarti kalau misalnya toko eceran, Anda harus menentukan harga Anda dengan lebih matang lagi. Karena Anda harus memberikan harga jual Anda ke toko eceran, sehingga toko eceran itu punya margin, punya profit, punya untung untuk dijual lagi ke konsumen dengan harga konsumen. Berarti Anda harus tentukan nih harga konsumen Anda berapa, harga toko eceran Anda berapa. Nah, begitu juga ada faktor yang ketiga lagi nih. Anda tidak ke toko eceran, tapi Anda ke grosir dan distributor. Di mana grosir dan distributor ini punya banyak toko eceran di bawahnya. Nah, Anda hanya pegang grosir dan distributornya aja. Nah, di sini berarti Anda harus ada harga lagi nih. Ada harga ke konsumen langsung, ada harga ke toko eceran, dan ada harga ke grosir dan distributor. Nah, ini Anda harus tahu nih, gitu. Nah, zaman sekarang Anda perlu familiar dengan istilah MT, Modern Trade, ya, dan GT, General Trade, General Trading. Nah, jadi Anda perlu tahu di mana Anda mau menjual produk dan jasa Anda. Ini juga harus sinkron dengan brand Anda. Kalau misalnya produk Anda adalah tas mewah, kita contoh LV, tas mewah. Apakah Anda akan membeli LV di Mangga 2? Tentu tidak. Kalau Anda beli LV di Mangga 2 atau di pasar tradisional, pasti Anda akan mengira, oh ini produk KW nih. KW berapa nih? KW 1, KW Super. Nah, Anda harus sinkron nih. Kalau produk Anda premium, Anda harus jualan tempat premium juga. Misalnya di Plaza Indonesia, Plaza Senayan, atau mall apapun yang cukup mewah di tempat Anda. Anda harus sinkron. Nah, balik lagi kalau Anda misalnya jualan jualan ubi kentang atau sayur mayur, ya pasti orang akan mencari itu di pasar tradisional yang kesan mereka adalah masih fresh, masih segar, yang baru dipetik pagi hari terus bawa ke pasar dan beli di pagi hari, ya kan? Nah, jadi Anda harus sinkron sales dan channel distribusi Anda juga. Anda jualan di mana? Nah, kedua adalah online channel. Anda bisa tentukan lah sekarang bisa jualan di mana aja, banyak. Sekarang ini saya bilang lebih memudahkan kita untuk berbisnis. Anda cukup buka akun Instagram, ada foto, dan Anda udah bisa jualan. Jualan apapun gitu. Jadi zaman sekarang makin mudah lagi kita jualan, makin bisnis. Nah, selanjutnya ini ada tahapan terakhir dari market landscape. Nah, setelah mereka sudah bisa menerima produk dan jasa Anda, mereka sudah beli, mereka sudah pakai, nah Anda perlu melakukan namanya customer management, memanage pelanggan Anda. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dari mereka mencoba, try, kemudian mereka puas, dan akhirnya mereka melakukan repeat pembelian kembali. Nah, dalam melakukan pembelian kembali, mereka pun akan naik dari loyal, kemudian engage, kemudian jadi advocate. Jadi advocate itu jadi suaranya, ada pembelanya Anda, advocate untuk Anda. Mereka bisa ngebelain Anda, mereka bisa bantu promosi produk Anda dengan suka hati, gitu. Jadi Anda perlu bikin nih, apa sih bisa saya lakukan untuk supaya langkah pertama adalah supaya pelanggan saya mau coba, minimal coba dulu, try, ya, menambah pelanggan baru. Ya, bagaimana caranya? Nah, itu Anda harus pikirkan, misalnya promosi, misalnya Anda melakukan iklan, misalnya Anda membuka bazar, ya kan, memberikan tester. Nah, minimal supaya mereka coba gitu kan, try. Nah, setelah try, bagaimana supaya mereka bisa satisfied, bisa suka? Berarti produk dan jasa Anda harus bisa diterima oleh selera mereka. Nah, Anda harus menjaga kualitas produk Anda pada tahap ini. Nah, kemudian supaya mereka repeat, apa yang bisa Anda lakukan? Supaya Anda bisa mempertahankan pelanggan lama, supaya Anda juga bisa meningkatkan penjualan dan meningkatkan pelanggan setia. Nah, ambil contoh seperti ini. Minimal Anda harus punya database pelanggan, nama, nomor handphone, email, alamat, ulang tahun bahkan. Nah, supaya mereka repeat, supaya mereka loyal dan jadi advocate Anda bisa kok cukup kirim SMS selamat ulang tahun, atau Anda punya budget lebih, Anda kirimkan kue ulang tahun. Mereka pasti akan happy dan akan ingat dan kembali lagi pada Anda. Nah, lakukan seperti di bank-bank, lakukan pelayanan dengan senyum, maka pelanggan Anda akan senang dan mereka akan balik lagi. Minimal hal sederhana seperti itu. Atau Anda bisa gunakan membership atau itu poin-poin pelanggan. Misalnya sudah 5 kali datang, maka bisa dapat free manicure. 10 kali datang dapat free pedicure.
hal-hal seperti ini yang akan membuat pelanggan Anda balik lagi. Jadi Anda persiapkan bagaimana Anda bisa memanage customer Anda supaya mereka bisa mencoba, ya, kemudian supaya mereka suka ya pelayanannya, dan kemudian supaya mereka bisa balik lagi. Ya, Anda perlu lakukan itu. Bikin membership, ya, say hi, layanan pelanggan, tanya bagaimana penggunaan produk, ada bisa dibantu. Hal-hal seperti ini membedakan karena nggak semua orang bisa melakukan ini. Ya, jadi ini bisa Anda lakukan. Nah, itu faktor terakhir dari market landscape. Bagaimana supaya produk dan jasa Anda bisa laku di pasaran. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya adalah revenue generation. Ya, kita masuk ke bagian dari operational profitability. Nah, operational profitability yang pertama kita bicara tentang revenue generation. Bagaimana Anda bisa menghasilkan lebih banyak dari bisnis Anda. Karena kalau kita bicara jujur, inti dari sebuah bisnis kan profit, keuntungan, penjualan kan, makanya itu penting. Anda harus meningkatkan penjualan Anda sebaik-banyaknya. Makanya ada faktor revenue generation. Nah, kita bicara bisnis bakso. Kalau orang punya warung bakso, bisnis bakso, kira-kira penghasilan dari mana aja sih? Yang pasti pertama dari penjualan bakso. Terus dari mana lagi? Oh, ternyata ada banyak hal yang bisa tingkatkan supaya meningkatkan penjualan. Makan dan minum di tempat. Makan minum di tempat, makan apa aja? Oh, makan bakso. Oh, saya tambahin kerupuk deh supaya orang beli kerupuk. Nah, itu kan menambah penjualan juga, nambah kerupuk. Oh, saya tambahin jus. Tadinya es teh tawar gratis, sekarang saya tambahin jus. Orang kalau pesan jus tambah penghasilan. Nah, itu nambah penghasilan. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan? Oh, saya bikin bakso frozen. Jadi mereka bisa bawa pulang, bisa masak sendiri di rumah. Oh, saya bisa bikin catering. Kamu ada acara, kita bisa datang ke rumah kamu atau ke acara kamu, kita jadi catering bakso. Atau kita bisa delivery, pesan telepon dari rumah atau bikin apps-nya gitu, bakso apps delivery gitu kan. Orang pesan dari apps terus kirim, atau via Gojek, kerjasama dengan Gojek, kirim by Gojek. Atau karena bisnis kita sudah berkembang 5 tahun, 10 tahun ini laris banget, rame, kita bisa buka franchise. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan bisnis Anda. Nah, PR-nya buat Anda adalah apa revenue yang bisa Anda lakukan yang masih sejalan dengan bisnis utama Anda. Jangan yang menyeleneh yang terlalu jauh. Ya, misalnya catering, akhirnya buka IO juga, ya kan? Bisnis bakso catering buka IO juga. Dan akhirnya IO-nya terlalu padat, bisnis baksonya nggak kurus. Nah, kan itu jadi menghancurkan kan? Tapi bikinlah yang sesuai dengan core bisnis Anda. Kenapa penting? Kita bicara belajar dari perusahaan besar, Citylink. Citylink aja masih berusaha mendapatkan revenue generation sebaik-banyaknya. Selain menjual tiket pesawat, dia juga ada namanya in-flight service, menjual makanan di pesawat. Bahkan ada barang-barang souvenir-souvenir yang dijual-jual. Bahkan sampai segitu gigihnya, sampai flight attendant-nya pun menggunakan tasnya, menawarkan secara langsung ke penumpangnya. Bayangkan, perusahaan sebesar Citylink aja menganggap penting untuk tambahan revenue generation, sampai mereka membela-belain supaya flight attendant-nya menawarkan secara langsung menggunakan produk-produknya kepada para penumpangnya. Nah, kalau Anda lihat di bagian bagasi, itu kan juga ada stiker-stiker iklan. Kemarin saya naik kalau nggak salah Kopi Luwak kalau nggak salah iklannya. Nah, itu mereka bayar. Mereka dapat penghasilan juga dengan pasang iklan di sana. Ya. Jadi coba pikirkan apa sih penghasilan Anda yang bisa Anda tambahkan yang sesuai masih sejalan dengan core bisnis Anda gitu. Nah, kalau penghasilan meningkat, tentunya hal kedua yang perlu Anda perhatikan adalah biaya, ya, cost structure, biaya. Karena jangan sampai penghasilan Anda nambah 1 juta, biaya Anda juga nambah 1 juta, itu sama aja bohong. Ya, minimal kalau biaya Anda penghasilan Anda nambah 1 juta, biaya Anda nambahnya 500.000 gitu loh, setengahnya, ya, supaya Anda masih ada untung. Kalau enggak Anda kerja ya sia-sia, gitu. Karena kan balik lagi, profit itu apa sih? Profit adalah pendapatan dikurangi biaya. Itu yang sesederhana itu. Jadi bagaimana kita mengelola supaya pendapatan kita tinggi dan supaya biaya kita rendah. Ya. Gitu. Nah, kita bicara sekarang cost structure nih. Anda perlu paham bahwa ada yang namanya cost of capital, yaitu modal kerja, cost of capital ya, modal kerja. Terus ada namanya COGS, cost of goods sold, yaitu harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Harga yang berhubungan dengan produk dan jasa Anda. Ya, kalau yang tadi itu modal kerja, bagaimana biaya-biaya yang berhubungan dengan investasi, beli mesin, beli
renovasi kantor, renovasi gudang, ya. Terus kalau cost of goods sold adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan produk atau jasa Anda, biaya bahan baku, biaya gaji karyawan yang berhubungan dengan itu, insentif kerja gitu kan. Apalagi banyak kan ya itu biaya bahan baku ya. Kemudian ada juga operational expense. Kalau tadi gaji berhubungan dengan bahan baku, ini operational expense gaji yang berhubungan dengan administrasi gitu. Biaya telepon, biaya listrik, ya kan, biaya sewa kantor misalnya seperti itu. Jadi ada biaya-biaya ini Anda perlu pisahkan nih pengertiannya nih. Ada yang modal kerja, ada yang biaya HPP berhubungan dengan produk dan jasa Anda, dan ada yang biaya untuk operasional supaya bisnis Anda bisa bekerja, gitu kan, biaya telepon seperti itu. Nah, dalam biaya-biaya itu Anda harus bisa pintar-pintar menekan biaya Anda seefektif mungkin, ya, seefektif dan efisien mungkin, karena tetap kita butuh biaya untuk mendapatkan profit, ya, bukan tanpa biaya sama sekali, gitu kan, tetap akan ada biaya. Nah, dalam supaya efektif dan efisien ada yang namanya biaya tetap dan biaya variabel. Apa itu? Biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh dengan penjualan Anda. Makin tinggi penjualan Anda, biayanya tetap. Makin rendah penjualan Anda, juga biayanya tetap. Misalnya sewa kantor, itu kan tetap tuh. Nggak peduli ada penjualan, nggak ada penjualan, sewa kantor biaya tetap harus keluar. Gitu. Misalnya gaji karyawan, ya, gaji karyawan yang keluar bulanan, angka tetap. Ada penjualan, nggak ada penjualan, Anda tetap harus keluarin gaji kan. Nah, apa sih biaya variabel? Biaya variabel kebalikannya. Biaya ini keluar sebanding dengan penjualan Anda, penjualan produk dan jasa Anda. Jadi kalau penjualan Anda makin tinggi, biaya variabel Anda juga makin tinggi. Kalau penjualan Anda makin rendah, biaya variabel Anda juga makin rendah. Bahkan kalau Anda tidak punya penjualan, maka biaya variabel Anda pun juga nol. Nah, supaya bisnis Anda efektif dan efisien dan resiko Anda semakin berkurang, maka sebaiknya adalah perbanyak yang namanya biaya variabel. Iya, kalau bisa hampir semua bisnis Anda biayanya variabel aja gitu. Dengan demikian, resiko Anda akan semakin berkurang. Bayangkan, kalau misalnya Anda punya gudang, dan gudang itu Anda sewa per tahun 300 juta. Nah, sementara penjualan Anda menurun, penjualan Anda tinggal 100 juta. Berarti kan Anda punya 200 juta yang Anda harus tombokin untuk biaya tetap. Tapi kalau biaya gudangnya misalnya variabel, Anda nitip di orang yang biaya itu keluar per penjualan, ya misalnya per produk yang ada, ya berarti kalau Anda tidak ada penjualan saat itu, maka biaya itu pun nggak ada. Nah, kita ambil contoh misalnya gaji. Kalau gaji Anda biaya tetap, penghasilan Anda tidak ada, Anda tetap harus keluarin gaji, toh. Tapi kalau biaya variabel, ya misalnya insentif salary per penjualan, Anda ketika tidak ada penjualan, maka gaji pun tidak keluar. Tapi ketika penjualannya sedikit, gaji keluar sedikit. Ketika penjualannya besar, maka insentif gajinya pun juga besar. Gitu. Jadi variabelnya itu ya. Anda bisa ukur dari situ. Misalnya per penjualan per produk, per pembuatan per produk dikeluarkan gajinya. Ya, di sini itulah bagaimana cara kita kreatif untuk mengatur biaya-biaya kita, mana biaya tetap dan mana biaya variabel. Sebisa mungkin adalah perbanyak biaya variabel Anda di awal-awal bisnis supaya resiko Anda semakin kecil. Ya, sehingga saat penjualan Anda turun, biaya Anda pun juga turun. Gitu. Nah, setelah Anda tahu tentang bicara penghasilan, bicara biaya, sekarang kita bicara core resources Anda nih, manajemen bahan baku Anda. Nah, kenapa penting? Bayangkan kalau misalnya Anda bisnis kopi, suatu ketika nggak ada pasokan kopi sama sekali, maka bisnis Anda tuh nggak bisa jalan kan? Oleh karena itu, Anda perlu memantau supplier Anda. Supaya menjamin bisnis Anda tetap jalan. Ya. Bayangkan kalau tiba-tiba bulan depan harga kopi menjulang naik menjadi 1 juta per kilonya. Wah, itu kan luar biasa banget. Nah, kan nggak mungkin Anda harus naikin produk Anda langsung setinggi-tingginya juga kan. Nah, pada saat itu Anda pasti rugi. Nah, kalau Anda bisa antisipasi dari bulan ini, Anda bisa kunci harga. Misalnya, saya kunci di harga 300.000 per kilo. Ketika naik, saya naikin sekian, ketika turun, saya turunnya sekian. Kita ada perjanjian deal. Maka di situ kan Anda tetap bisa menjaga biaya produksi Anda. Dan juga kalau Anda punya supplier, jangan cuma satu. Anda harus punya sebanyak-banyaknya. Supaya itu bisa menjaga kualitas produk Anda. Dan jaga harga supplier Anda juga.
Jadi Anda bisa membandingkan ketika supplier A hari ini produknya lagi jelek, Anda bisa ambil ke supplier B. Dan ketika supplier B harganya lagi mahal, Anda bisa ambil ke supplier C, dan seterusnya. Jadi milikilah supplier yang banyak, jangan cuma satu doang bergantung pada satu. Apalagi kalau tiba-tiba supplier Anda ini bangkrut dan nggak bisa supply Anda lagi, bisa Anda juga jadi terganggu kan. Nah, jadi Anda perlu jaga nih core resources Anda. Oke. Nah, selanjutnya adalah organization competencies. Ya, setelah Anda yaitu kemampuan Anda untuk mengelola bisnis Anda, mengelola orang-orang Anda, organisasi Anda. Karena balik lagi, Anda perlu tahu bahwa yang menjalankan bisnis adalah orang-orang Anda, karyawan Anda. Jadi, bisnis itu bagus atau enggak bergantung pada bagus atau enggak orang-orang Anda. Maka itu Anda perlu mengelola mereka, menjaga mereka, melatih mereka, meningkatkan kualitas mereka. Semakin bagus orang-orang Anda, semakin bagus juga lah bisnis Anda jalan. Ya. Intinya seperti ini. Semua apapun itu proses selalu ada namanya input, proses, dan output. Inputnya apa? Inputnya adalah orang-orang yang akan bekerja dalam perusahaan Anda. Nah, pada tahap ini Anda bikinlah organization design. Maksudnya adalah apa sih pekerjaan-pekerjaan yang alur bisnis Anda tuh seperti apa? Oh, bisnis saya tuh bisnis kopi. Berarti alurnya adalah pertama saya butuh kasir yang menerima orang untuk beli kopinya, ya kan? Perlu kasir sekaligus yang menerima order. Kedua, saya butuh barista yang bikin kopinya. Ketiga, apakah barista itu menyediakan sendiri, bawain kopinya ke pelanggan sendiri, atau pelanggan ngambil sendiri, atau perlu waiter yang bisa sekaligus bersih-bersih. Sederhana seperti itu aja. Kemudian dibikin job description-nya. Oke, kasir tugasnya apa aja? Oh, dia harus pinter input kasirnya. Dia harus ramah. Nah, Anda profile tuh orangnya harus ramah. Nah, baru Anda rekrut. Nah, setelah inputnya benar, kemudian proses saat mereka bekerja. Anda berikan orientasi. Oh, bisnis kopi kita tuh buka dari jam 5 sampai jam 10 malam, misalnya begitu. Atau bisnis kopi kita mulai buka dari jam 7 pagi sampai jam 1 pagi. Nah, orientasi. Bisnis Anda tuh, oh perkenalkan ini divisi ini, di divisi ini. Perkenalkan juga visi dan misi Anda. Oh, kita mau jadi coffee shop terenak misalnya di Indonesia atau di Jakarta. Anda ceritakan. Kenapa? Karena semua karyawan Anda baik dari level OB sampai ke level direktur adalah brand ambassador Anda, adalah juru bicara Anda, jubir Anda. Nah, bayangkan kalau OB Anda bisa bercerita, wah Pak, perusahaan saya ini sedang membangun Indonesia. Wih, keren kan? Perusahaannya apa? Perusahaan saya jual bata. Sedang membangun Indonesia, melalui setiap bata membangun rumah-rumah di dalam Indonesia, membangun gedung-gedung di Indonesia. Kalau OB Anda bisa bercerita seperti itu, bayangkan kalau OB ini bercerita ke OB perusahaan supplier yang membutuhkan Anda. Dan OB ini bercerita ke bosnya lagi. Dan bosnya tertarik, terjadilah penjualan kan? Anda nggak akan pernah tahu. Bahkan supir Anda harus bisa cerita. Mereka nongkrong sesama supir kan? Bos lu kerja apa? Bos gue kerja ini nih. Kan bisa cerita mereka. Nah, jadi Anda perlu lakukan orientasi. Perkenalkan mereka terhadap perusahaan Anda. Budaya perusahaan Anda, cita-cita perusahaan Anda, cara kerja di perusahaan Anda. Anda ajarkan apa sih yang harus mereka lakukan gitu loh. Nah, ini masuk ke dalam training. Jadi Anda ajarkan apa harus mereka lakukan. Oh, pencet kasir tuh seperti ini. Ini panduannya. Terima uang tuh seperti ini. Anda harus senyum. Anda harus ajarkan ke mereka. Jangan berharap Anda terima karyawan, mereka langsung bisa, langsung super. Saya rasa itu tidak bijaksana, ya. Dan hati-hati juga. Nanti Anda marahin karyawan Anda, kamu kerja nggak becus, nggak gini. Terus mereka, bos nggak pernah kasih tahu saya harus kerja kayak gimana. Itu bahaya. Nah, di tahap orientasi dan training ini penting bagi Anda untuk kasih tahu apa sih yang diharapkan dari kerjanya dia, supaya Anda bisa ukur. Oke, misalnya kasir, saya berharap adalah setiap hari yang namanya uang di kasir dengan pencatatannya harus cocok. Misalnya itu ukuran keberhasilan karyawan Anda. Anda harus tahu itu supaya di outputnya adalah hasil kerjanya Anda bisa ukur dalam yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Ini salah ketik nih, indikator. Ya, Anda Key Performance Indicator KPI. Jadi Anda bisa ukur kerjanya dia seperti apa. Nah, bayangkan kalau dia tidak tahu kerjanya seperti Anda dan Anda marah-marahin, kamu nggak perform. Padahal dia sendiri nggak tahu perform itu seperti apa. Maka itu Anda perlu kasih tahu dia secara sederhana, apa sih yang kamu harapkan, Anda harapkan dari kerja karyawan Anda ini. Oh,
kamu kan staff di sini ya, saya berharap kamu pagi jam 7 pagi kamu sudah buka pintu. Kamu sudah open jam 7 pagi. Jangan kamu Anda punya karyawan baru jam 7 pagi, dia datang jam 8 pagi, Anda marahin. Toh dia nggak tahu masuknya ternyata jam 7 pagi. Ya kan? Itu kan jadi salah tembak. Tapi setelah Anda kasih tahu, saya harap kamu jam 7 pagi kamu sudah buka pintu. Dan dia mengiyakan, dan ternyata jam 7 pagi dia tidak melakukan, berarti kan itu kesalahan di dia. Berarti ada sesuatu, dan dari situ baru bisa kita nilai. Ya. Misalnya kita sudah kasih tahu bahwa kasir itu uang di kas sama pencatatan harus cocok. Tapi ternyata tidak cocok. Nah itu akan mengurangi KPI-nya dia. Nah, KPI inilah yang bisa Anda gunakan secara objektif untuk kenaikan prestasi, kenaikan jabatan, maupun kenaikan kerja. Nah, ini kan Anda evaluasi kan, maupun Anda memberikan bonus-bonus. Nah, inilah berdasarkan KPI ini. Jadi inilah Anda harus miliki gitu ya. Minimal Anda tidak harus punya KPI, job desk yang secanggih-canggih perusahaan besar. Minimal Anda cukup kasih tahu mereka aja secara lisan, secara sederhana. Apa sih yang Anda harapkan dari kerja mereka? Apa sih hasil yang Anda inginkan dari mereka? Dan kalau bisa sesuatu yang bisa Anda ukur, gitu ya. Kita lanjut. Nah, nanti hasilnya, dan ini seperti roda yang berputar, nilai budaya perusahaan itu akan terus berulang seperti itu. Apalagi kalau Anda di sebuah bisnis yang turnover karyawannya cukup tinggi. Jadi jangan pernah menolak CV karyawan. Ambil CV sebanyak-banyaknya, karena Anda akan sangat membutuhkannya. Jadi ketika satu karyawan keluar, Anda sudah punya backup yang tinggal masuk lagi. Ya, bahkan di beberapa perusahaan yang sudah besar, mereka punya namanya divisi business development. Nah, tugas business development ini biasanya adalah mengajari staf karyawan baru adalah pekerjaan-pekerjaan di perusahaan itu, apa yang dilakukan di training. Sehingga ketika kemudian staf baru dilempar ke user, ke departemen tersebut, dia sudah bisa langsung bekerja hari itu juga. Sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, jadi tetap lakukan ini untuk keberlangsungan bisnis Anda. Nah, terakhir ya adalah financial management. Teman-teman, keuangan adalah darah dari sebuah bisnis. Kalau darah itu mampet, penuh kolesterol, stroke kita. Begitu juga dengan bisnis. Kalau keuangan itu macet, wah stroke kita. Bagaimana kita bisa ngecek kesehatan diri kita? Pasti dari ambil darah biasanya gitu kan. Sama dengan bisnis. Ngecek kesehatan bisnis juga dari mana? Dari financial statement-nya dia, laporan keuangannya. Jadi Anda perlu paham financial management. Nah, ini kita nggak bicara canggih-canggih. Ya, kalau kita bicara canggih-canggih sih terlalu panjang. Nah, sederhananya adalah Anda cukup melakukan pencatatan sederhana, akuntansi sederhana. Minimal setiap transaksi keuangan, uang keluar maupun uang masuk, itu dicatat. Setiap transaksi harus dicatat. Sehingga pencatatan itu dikumpulkan akhir bulan dan jadilah laporan keuangan. Ya, minimal uang keluar, uang masuk, saldo, uang keluar, uang masuk, saldo. Itu harus dicatat tuh, harus rapi, nggak boleh miss, ya. Dan jadi laporan keuangan. Nah, ada beberapa laporan keuangan yang kalau nanti Anda sudah besar, Anda ya wajiblah memilikinya. Karena dengan adanya laporan keuangan ini, kalau Anda cari investor, mereka kan lebih mudah dan lebih percaya untuk tinggal lihat laporan keuangan Anda. Kalau Anda butuh modal ke bank dengan laporan keuangan ini, mereka tinggal cek aja dan mereka bisa tahu kesehatan bisnis Anda. Pertama, arus kas. Anda punya namanya laporan keuangan arus kas yang berhubungan dengan cash flow Anda, uang keluar, uang masuk Anda. Kemudian ada namanya laba rugi, yaitu laporan keuangan bulanan yang menghitung apakah bulan itu Anda untung atau Anda buntung, Anda laba atau Anda rugi. Nah, di dalamnya faktornya cuma ada dua, pendapatan, sales, dikurangi biaya. Jadi di laporan laba rugi itu ada rekapan pendapatan atau sales Anda selama bulan itu, dan ada rincian atau rekapan dari biaya bulan itu. Nah, setelah dikurangi, jadilah laporan laba rugi. Nah, kemudian ada laporan neraca atau pelaporan harta atau pelaporan aset Anda. Disinilah kekayaan Anda bisa dilihat. Di dalamnya ada beberapa faktor. Pertama adalah harta Anda, kas Anda, aset Anda berapa, dan kemudian di situ juga ada faktor hutang. Berapa banyak hutang Anda, dan di situ juga ada faktor modal. Berapa sih modal Anda? Nah, inilah orang biasa sebut aktiva dan pasiva, harus balance gitu kan. Nah, kita nggak terlalu bahas dalam sini, cukup yang penting Anda paham aja bahwa ada laporan-laporan ini dan Anda harus ada pencatatan. Dan terakhir ada perubahan ekuitas. Misalnya Anda beberapa pemegang saham, Anda memiliki beberapa
pemilik, terus ada jual beli saham di dalamnya. Nah, itu masuk dalam laporan ini. Jadi mungkin itu aja Smart Business Map yang bisa saya sharing secara ekspres dalam 1 jam ini. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ketik langsung dan tanyakan. Dan jangan lupa kita bisa share langsung, kita bisa ngobrol-ngobrol di Facebook, Twitter, dan Instagram saya. Cari saja Ferdi Desavio. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan silakan, saya tunggu. Mari kita diskusi lebih lanjut. Thank you. Yes, jadi teman-teman sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Saya minum kopi saya dulu. Ya, silakan aja, langsung ketik aja di sini. Mau nanya? Iya. Ya, silakan. Pak Rian. Saya ada produk snack, silakan. Oh ya, teman-teman. Ini kita bekerja sama dengan Sobat UKM Telkom. Jadi, Sobat UKM Telkom ini adalah para expert kita yang sudah terlatih menggunakan Smart Business Map sebagai Smart Business Map Coach. Jadi teman-teman bisa konsultasi one-on-one langsung via phone. Nah, teman-teman bisa klik langsung di Sobat UKM ya, sambil saya nunggu pertanyaan. Ya, jadi teman-teman bisa konsultasi langsung one-on-one dengan SBM coach kita dari seluruh Indonesia by phone ya. Nah, ke Sobat UKM ini saya lagi bikin linknya, teman-teman silakan sambil menunggu yang mau bertanya, silakan ketik aja pertanyaan dari situ. Iya.
Oke, Pak Rian, dari produk snack yang saya buat, apakah bisa langsung ke tahap pembuatan brand tanpa melihat langkah sebelumnya? Oke, kita analisa sebentar ya. Kita bicara industri snack. Secara industri, snack itu bertumbuh, saya bisa bilang bertumbuh karena ya makin banyak orang yang menyukai cemilan ya, sambil kerja makan nyemil, di rumah sambil santai mereka ngemil. Tapi kategori cemilan pun ada subkategorinya. Anda masuk subkategori apa? Anda perlu tahu. Subkategori Anda itu DNA bisnisnya gimana? Apakah bertumbuh atau menurun? Anda perlu tahu itu, dan Anda perlu tahu sub cemilan yang Anda punya ini dimakannya kapan? Bisa mereka makan kapan saja atau waktu tertentu? Kalau kita analisa dari industri kategorinya ya. Terus kemudian langkah berikutnya adalah kalau kita belajar dari SBM, ya kan? What is problemnya kan berarti kalau cemilan ini kan ada orang, banyak orang yang mau ngemil, mau makan ngemil untuk kepuasan lidahnya lah ya, kepuasan kesukaan makanannya ya. Dan siapa yang punya masalah, Anda perlu tahu juga nih, target cemilan Anda di mana nih? Di kota-kota besar kah? Atau di daerah kah? Orang kantoran kah? Secara spesifik mungkin orang kantoran aja, atau ibu rumah tangga. Nah, baru ya Anda bisa bicara bangun brand dari produk Anda. Jadi kalau Anda tanya bisa langsung nggak? Ya saran saya Anda perlu lihat ini tahap demi tahapnya. Jadi Anda perlu tahu target market Anda siapa nih. Siapa, kenapa penting sih punya target market? Supaya kita punya dana tuh nggak terbatas lah, kita punya dana sangat terbatas dibandingkan perusahaan besar yang dana promosinya tak terbatas. Nah dengan dana terbatas itu kita harus secara spesifik menggunakannya untuk promosi. Kita harus jadi seperti kayak seorang sniper, satu peluru tepat sasaran. Ya satu peluru langsung beli, satu peluru langsung beli. Kita nggak bisa kayak perusahaan besar yang kayak Rembo, tembak ke sana kemari berharap ada yang beli. Ya karena dana kita nggak sebanyak itu. Jadi sebaiknya kita punya target market yang spesifik sehingga dana yang terbatas itu bisa kita gunakan untuk menjaring ikan-ikan yang sudah pasti mau beli. Gitu. Ya, Pak Ryan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan. Ya. Oke. Oke, masih ditunggu pertanyaan selanjutnya, silakan. Oke, Pak Adi, bagaimana SBM diaplikasikan pada bisnis digital? Sama, Pak. Bisnis digital kita bicara bisnis digital. Digital itu kan hanya metode untuk menjalankan sebuah bisnis. Anda perlu tahu nih, industri dari bisnis digital itu industri dan kategori apa yang Anda mau masukin dulu? Apakah reseller atau bisnis digital yang sekarang lagi ramai internet marketing yang menjualkan produk orang lain, atau Anda punya produk dan jasa Anda sendiri yang mau Anda keluarkan? Apakah produk Anda itu produk real atau produk informatif, produk-produk yang elektronik produk lah. Nah, Anda harus, itu kan tahap-tahap yang sama tuh. Nah, setelah Anda menentukan industri dan kategori Anda mau masuk di bidang apa, Anda kan perlu tahu juga apa yang masalah yang Anda mau selesaikan. Misalnya produk elektronik lah, produk edukasi misalnya. Oh, saya mau menyelesaikan masalah kesehatan misalnya. Saya mau bikin produk yang punya orang supaya menurunkan berat badan. Nah, target market Anda siapa? Apakah pria, apakah wanita, usia berapa? Nah, itu kan perlu disesuaikan. Apalagi kalau Anda digital, target market Anda harus jauh lebih spesifik lagi. Facebook Ads itu kan bisa membuat Anda lebih spesifik. Anda bisa dari sisi usia Anda bisa lebih spesifik. Kemudian dari sisi lokasi, Anda bisa lebih spesifik.
Jadi justru secara digital Anda harus lebih kuat lagi memetakan SBM-nya gitu. Jadi sama Pak, bisa juga tetap digunakan langkah demi langkahnya yang kayak tadi. Yes. Oke, silakan masih ditunggu pertanyaan lebih lanjut. Nah, ini pertanyaan bagus nih, Pak Ryan. Menurut saya produk saya unik, tapi bagaimana saya melihat dari mata customer? Apa yang harus saya lakukan? Validasi, Pak. Lakukan validasi. Yaitu gimana caranya? Survei. Survei ke market Anda. Tanya pada mereka hal sederhana seperti ini. Pertama, kenapa mereka membeli produk atau jasa Anda? Itu satu. Dan kapan mereka beli? Ya, itu Anda perlu tahu tuh. Jadi, apakah mereka membeli produk Anda karena rasanya, keunikannya, atau karena jangan-jangan karena harganya murah, atau jangan-jangan karena siapa yang menjual. Nah, Anda perlu tahu kenapa mereka membeli. Nah, itu survei langsung ke pasar Anda, ya. Jadi ketika kita menciptakan, membangun, memapping sebuah bisnis, itu ada dua persepsi. Persepsi kita sebagai pemilik usaha dan persepsi konsumen yang membeli produk jasa kita. Nah, ketika dua persepsi ini disatukan, baru itu bagus. Nah, kalau belum, maka kita harus membuat dulu, dan kemudian persepsinya kita validasi dengan cara apa? Survei tadi. Survei langsung, tanya ke pelanggan Anda, ya. Dan tanyanya jangan yang banyak-banyak, tanya cukup sederhana aja. Kenapa kamu beli produk saya? Apa yang membuat kamu membedakan? Menurut kamu apa sih yang membedakan produk saya dibandingkan produk pelanggan yang lain, produk kompetitor yang lain? Seperti itu. Nah ya, seperti itu ya. Oke. Pak Adi, saya ingat kalimat before selling, validate your product. Untuk validate produk itu ada berapa metode? Yes. Ada banyak metodenya. Ada yang namanya FGD, forum group discussion. Terus ada yang namanya survei ke pasar, survei ke pasar. Ada dengan produk model menggunakan tester. Banyak banget metodenya. Yang paling penting gunakan saat ini apa yang paling mudah untuk Anda. Minimal Anda mulai dulu, ya. Mulai kenali siapa pelanggan Anda, dan Anda tanya aja langsung ke mereka. Kira-kira dari sisi kualitas produk gimana nih? Kamu bisa terima nggak? Dari sisi kemasan gimana? Bagus nggak? Nah, kemudian dari sisi harga, cocok nggak? Dan biasanya para pengusaha yang di luar sana kita ajarin, mereka sekalian langsung jualan. Jadi harganya sekian, menurut kamu enak nggak? Nah, kalau mereka bilang enak, kamu beli berapa? Langsung ditagih gitu. Itu untuk memvalidasi. Maka mereka ngomong enak itu hanya basa-basi, hanya karena nggak sungkan, nggak enak dengan Anda, atau mereka beneran suka. Ya, kalau mereka beneran suka, biasanya mereka beli. Ya, kalau mereka enggak, ya mungkin mereka akan, ya mungkin nanti itu sebagainya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu cara untuk memvalidasi produk Anda. Apakah mereka mau beli nggak produk Anda? Gitu. Kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka melakukan FGD. Jadi mereka mengambil sampel beberapa target market mereka, berapa orang dikumpulkan dalam satu ruangan, dan mereka mulai ngetes produk mereka dengan blind testing beberapa produk lain, dan ada ukuran-ukuran, ada pertanyaan-pertanyaannya, surveinya. Ya, semoga menjawab Pak Adi. Yang penting kita praktek, ya, langsung ke pelanggan kita, survei langsung. Pak Adi bisnisnya apa ya? Kalau digital tuh lebih enak lagi tuh validate-nya, ya. Semua digital tuh sekarang lebih memudahkan ya bisnisnya. Iya. Ya, masih ditunggu kalau ada pertanyaan. Pak Budi nih, ya, setia selalu menemani. Setiap seminar saya sering kali Pak Budi ikut.
Buat teman-teman yang di Medan, saya akan ke Medan tanggal 7 September ini, kita akan ketemu di sana. Inilah indahnya teknologi ya, saya senang ya. Kita bisa belajar dari kapan saja, di mana aja. Ini internet di rumah saya mati, saya tiba buru-buru ke coffee shop terdekat dan bisa online langsung webinar di sini sharing pada Anda. Yes, Pak Adi lagi bangun bisnis digital. Semoga sukses, Pak. Pasti bisa, Pak. Bisa dipraktekin bisnis digitalnya dengan menggunakan SBM ini. Kalau kita mau bicara lebih langsung, bisa silakan nanti kita lewat Sobat UKM, ya phone langsung, ya. Atau kontak saya di Instagram, PM saya langsung juga bisa. Ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan langsung. Oke, untuk kemasan, apakah lebih baik bertahap dari yang murah, plastik biasa, atau langsung kemasan yang bagus? Balik lagi tergantung. Kalau memang Anda ada budgetnya, baiknya adalah langsung membangun kemasan yang representatif sesuai dengan brand Anda. Karena membangun brand tuh susah-susah gampang. Susah membangunnya, gampang hancurnya. Jadi kalau bisa dari awal Anda sudah membangun kemasan yang sesuai dengan brand Anda. Tapi balik lagi disesuaikan dengan budget Anda memang. Kalau memang budget Anda ternyata belum memungkinkan, ya mungkin kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu. Tapi bila memungkinkan, saran saya lebih rekomendasi langsung kemasan yang sesuai dengan brand yang ingin Anda bangun. Saya nggak bilang kemasannya harus bagus ya, harus mahal. Saya nggak bilang kemasan harus mahal, tapi kemasan itu bisa merepresentasikan brand yang mau Anda bangun. Kalau masalah mahal atau murah itu relatif, bagaimana kita kreativitas kita mencari supplier-supplier, mencari bahan-bahan yang kesannya mahal, eksklusif, tapi ternyata secara cost itu murah. Nah itu balik lagi kreativitas kita. Banyak kok kemasan-kemasan di luar sana, produk-produk UKM yang secara kemasan bagus banget, kita pikir mahal banget, tapi setelah ngobrol-ngobrol sama pemiliknya ternyata murah loh. Nah itu kreativitas mereka aja yang membuat itu menjadi murah. Ya. Apakah slide tadi dibagikan ke kami? Oh ini boleh Pak, nanti kalau nggak screen capture aja bagian itunya, nanti bisa nonton lagi di YouTube ya, gampang ya. Soalnya ini nggak ada emailnya nih. Ya. Ntar tinggal cari di YouTube aja Pak, pasti ada. Tinggal screen capture aja dari YouTube. Oke, masih ditunggu teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, mari ya seputar bisnisnya tadi. Ingat ya, penting apapun bisnisnya, apalagi baru mulai kecil, yang paling terakhir tuh financial management, pencatatan. Semua keuangan Anda harus Anda catat, baik keluar maupun masuk. Mumpung Anda baru mulai, dirapikan pencatatan inventory. Kalau Anda punya produk banyak, inventory Anda mulai dicatatin dari sekarang ya. Jadi berapa banyak barang yang Anda produksi hari ini, berapa banyak yang ada di gudang, berapa banyak yang sudah terjual, itu pun harus dicatat. Ya. Mumpung baru mulai, ya lebih gampang jalaninnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup sekali lagi untuk mereview Smart Business Map. Oke, selalu ingat, ketahui apa industri dan kategori dari bisnis Anda, trennya seperti apa, bagus nggak untuk jalanin. Terus semua bisnis itu dimulai dari masalah. Saya senang sekali satu buah quote dari salah satu idola saya mengatakan, the world biggest problem is the world biggest business opportunity. Masalah terbesar di dunia adalah business opportunity, kesempatan bisnis terbesar di dunia. Jadi happy lah dengan masalah dan apa masalah yang mau Anda selesaikan. Terus kemudian cari tahu secara spesifik siapa sih yang punya masalah.
supaya Anda bisa datang ke mereka dan menawarkan solusinya dengan tepat. Berapa besar sih marketnya? Kalau sangat besar, kalau emang worth it, jalankan. Tapi Anda harus bertahu worth it atau enggak. Nah, kemudian bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Anda harus desain validasi produk dan jasa Anda supaya bisa diterima dan dibeli oleh masyarakat. Terus jangan lupa tahu core environment Anda, lingkungan bisnis Anda. Jadi kalau Anda buka Facebook, buka Twitter, mulailah cari informasi-informasi yang berhubungan dengan bisnis Anda, ya. Nah, kemudian bangun satu buah keunikan dari bisnis Anda sebagai brandnya, kekuatan brandnya. Cari satu buah keunikan, harus yang unik. Kalau Anda bilang unikan adalah bahan bakunya super, terus kompetitor Anda juga bahan bakunya super, kompetitor yang lain juga bahan bakunya super, itu nggak unik lagi namanya, jadi standar. Jadi cari satu yang unik ya dibandingkan kompetitor Anda. Bangun brand Anda dari keunikan itu, komunikasikan terus-menerus secara konsisten, kuncinya konsistensi. Ya, kalau Anda tidak konsisten, maka Anda tidak ada, tidak eksis. If you're not consistent, then you're not exist. Ya. Kemudian tentukan harga Anda, pricing Anda, dan juga ketahui HPP Anda. Terus tentukan sales dan channel distribusi. Kalau Anda berada di consumer product, maka sales channel distribusi sebanyak-banyaknya ini bagus, tapi yang sesuai dengan target market juga. Jangan asal pilih sales dan channel distribusi. Kemudian bangun customer management Anda, ya, pastikan pelanggan Anda tuh nggak lari kemana-mana, karena itu sangat berharga banget. Pelanggan Anda tuh bukan seharga produk Anda, tapi seharga produk Anda dikali usia seumur hidupnya dia. Misalnya dia umur 100 tahun, ya produk Anda kalau misalnya beli setahun sekali dikali 100 tahun itu. Nah, jadi bikin customer manajemennya. Kemudian kelola bisnis Anda dengan baik. Revenue generation, cari penghasilan sebanyak-banyaknya sesuai dengan core bisnis Anda. Kemudian atur biaya Anda seefektif mungkin. Saya nggak bilang senolnya, tapi seefektif mungkin supaya profit Anda semakin meningkat. Dan kemudian atur manajemen supplier Anda supaya bisnis Anda jalan terus. Dan yang penting adalah atur orang-orang Anda, organisasi Anda. Dan yang terakhir adalah manage keuangan Anda dengan baik, karena itulah darah dari perusahaan. Oke, mungkin sekian dari saya. Thank you very much teman-teman. Thank you very much sudah mendengarkan selama 1 jam lebih ini, 1 jam setengah. Yes, kalau misalnya ada pertanyaan silakan kontak saya langsung, dan saya happy banget saya bisa interaksi dengan teman-teman. Semoga bisnisnya bermanfaat. Saya Coach Ferry Savio, tetap semangat, kembangkan bisnis Anda. Kita ketemu lagi di webinar bisnis berikutnya. Yes.